Ini sudah proses kemarin saya rendam selama 5 jam. Ya, setelah dicuci kita rendam selama 5 jam. Lalu kita rebus ya, nggak usah lama-lama, 10 menit aja. 10 menit lalu kita simpan sampai besok pagi. Nah, ini sudah pagi ya teman-teman. Lalu setelah itu kita mencuci bersih, cuci lagi sampai bersih, sampai airnya bening. Jadi ini nggak gampang rusak ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tiriskan. Biasanya saya habis setelah ditiriskan sekitar setengah jaman ya. Lalu saya taruh di apa ini namanya ya? Apa ya, saya lupa. Yang tempat yang agak lebar ya teman-teman. Ini. Apa saya namanya lupa. Apa ya? Tatakan atau apa ya? Nampan. Astagfirullahaladzim. Lupa. Nampan yang atasnya kita kasih tisu makan ya. Lalu kita taruh di sini. Kita lakukan hal seperti ini ya teman-teman. Nggak perlu dibolak-balik karena nanti yang di bawah itu akan meresap apa namanya, airnya ke atas gitu ya teman-teman. Nah, biasanya saya kalau sudah masuk proses seperti ini, saya suka keringkan pakai tisu lagi, karena tisu ini kan udah basah ya. Biasanya saya jemur teman-teman, kena angin. Nah, kebetulan juga saya pakai heater, jadi nggak perlu disangrai, karena ini sekarang udah masuk musim mau winter ya teman-teman. Jadi autumn, musim gugur itu sekarang udah hujan terus selama seminggu. Jadi nggak gampang jadi keringnya ini ya. Dan satu lagi buat advice aja teman-teman, kalau bisa pakai apa namanya, kacang kedelainya atau soybeannya yang udah pecah ya. Belinya kita udah pecah-pecah seperti ini ya. Itu memang agak lebih mahal ya kalau yang ini apa namanya ya. Nanti saya kasih di note-nya ya teman-teman ya. Jadi biasanya ini tidak terlalu sulit seperti soybean yang masih utuh ya teman-teman. Nah, ini biasanya saya keringkan lagi. Kalau soybean yang masih utuh biasanya saya prosesnya itu lebih lama, dan karena harus pecah-pecahin juga. Nah, itu yang bikin proses jadi lama, dan kulitnya kadang nggak semuanya bisa terkelupas dan bisa pecah-pecah. Karena kalau udah pecah seperti ini, itu prosesnya peragiannya itu lebih gampang teman-teman. Dan saya biasanya 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Untuk apa namanya, jadinya 1 kali 24 jam. Jadi terhitung sekarang ya, kan sekarang udah masuk proses untuk peragian ya. Jadi peragian itu biasanya 1 kali 24 jam. Kalau mau lebih bagus lagi 1 kali 25 atau 26 jam itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang berada di Eropa ya, atau di negara lain yang cuacanya seperti di sini gitu ya. Ya, empat musim ya, bisa memakai cara seperti ini ya teman-teman. Setelah ini agak kering, nah ini udah kering teman-teman ya, nggak perlu pakai disangrai segala ya. Disangrai itu makan waktu lama, apalagi kalau soybeannya itu masih utuh ya teman-teman. Nah, setelah itu biasanya saya akan bolongin plastik dulu sebelum dikasih apa namanya, dikasih ragi. Saya biasanya prosesnya sambil nunggu ini agak lebih kering lagi, saya akan bolongin plastik ya teman-teman. Nah, ini caranya membolongin plastik ya teman-teman. Nah, saya sekali ngebolongin itu 2. Nah, karena saya mau bikin panjang seperti yang sudah saya buat ya. Jadi saya mau bikin panjang lebih apa ya, lebih bagus. Nah, ini yang udah jadi saya bikin panjang. Ini seminggu yang lalu teman-teman, masih bagus ya. Kalau mau masukin ke freezer itu bisa sampai 1 bulan ya. Jadi 1 hari sebelum dimasak, taruh dulu di luar dari freezer ya teman-teman.
Nah ini dia nih, saya bolonginnya seperti ini. Jadi waktu tempenya udah dimasukin, itu juga kalau prosesnya tempe udah dimasukin baru kita tusuk-tusuk, itu akan ada bolong warna-warna hitam teman-teman di tempenya. Hasil tempenya saya udah pernah. Jadi hasil tempenya itu yang kita bolongin sebelum kita masukin, sesudah tempenya kita masukin, itu akan kelihatan hitam-hitam ya teman-teman. Ya itu kadang-kadang dipikirnya itu, padahal itu sih jamur. Sebenarnya jamur yang sudah kena angin akan berubah warnanya menjadi hitam ya, jamur tempe ya. Ragi yang sudah terkena angin ya, itu akan terlihat jadi hitam teman-teman. Jadi sebaiknya kita bolongin dulu sebelum. Nah caranya seperti ini ya, kita bolong-bolongin ya. Tuh. Saya mau bikin proses yang mau bikin agak panjang seperti tadi, jadinya kelihatan seperti yang di abang-abang di Indonesia ya. Saya lagi pikir lebih bagus jadi seperti abang-abang yang di Indonesia gitu teman-teman ya. Ya, nah seperti ini ya. Terus sampai plastik yang kita butuhkan cukup ya teman-teman ya. Teman-teman, saya lagi mau proses peragian ya. Saya pakai 2 sendok raginya ya. Saya pakai ragi Raprima sama 2 sendok tepung beras. Tepung berasnya boleh apa aja, atau raginya mau pakai merek apa aja terserah ya. Itu ini masing-masing ya. Tapi saya karena ini masuk musim dingin dan hujan terus, jadi saya pakai 2 sendok makan ya. 2 sendok makan untuk 1 kilo. Karena 1 kilo biasanya jadinya bisa jadi apa namanya 1 kilo hampir 2 kilo dia setelah proses perebusan dan lain sebagainya, kecuali nanti waktu dia sudah proses menjadi tempe, itu dia akan turun ininya apa namanya kadar airnya, dan itu akan berkurang jumlah kiloannya. Nah biasanya saya kalau 450 gram itu saya masukin bisa 500 gram di packingnya ya teman-teman. Nah ini kita aduk teman-teman. Nah kita aduk karena di sini udah mau masuk musim dingin dan setiap hari juga hujan, dan sekarang juga hujan ya teman-teman. Jadi kita memakai raginya lebih banyak agar prosesnya insya Allah lebih cepat ya teman-teman. Biasanya sih saya 1 kali 24 jam ya itu udah jadi ya. 1 kali 24 jam. Itu juga memakai cara yang tidak seperti biasa kalau lagi pas apa namanya summer ya teman-teman. Kalau summer itu beda lagi caranya. Ya, kalau summer itu saya nggak perlu pakai cara di winter. Ya, kalau di winter itu kan dingin, jadi apa namanya proses jamurnya itu, karena jamur tempe itu kalau terlalu dingin juga dia nggak tumbuh, terlalu panas juga dia nggak tumbuh ya teman-teman. Nah, saya juga punya ini teman-teman, abaikan tuh tadi jemuran-jemuran karena lagi musim panas. Nah ini saya punya seperti laci-laci ya. Jadi setelah proses nanti saya kasih tahu, ini saya punya laci-laci. Jadi ini khusus untuk tempe ya teman-teman ya. Untuk tempe proses penjamuran yang terakhir ya. Biasanya saya di situ sih cuma dari jam kalau sahur, biasanya habis sahur itu saya masukin ke sana. Jadi sampai ke besok paginya dia udah tumbuh jamur. Jadi after setelah ini sudah diaduk, nanti saya kasih tahu step by stepnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pingin makan tempe tapi belinya juga agak susah ya, bukan nggak punya duit tapi agak susah ya, seperti di Jerman teman saya itu katanya tempe agak susah ya teman-teman. Nah jadi seperti ini.
atau kadang raginya yang susah teman-teman. Nah bukan kebetulan sekarang ini kedelainya itu lagi, buat teman-teman yang di Indonesia juga saya dengar itu soybean ya, maksud saya soybeannya itu lagi naik ya, jadi harganya agak mahal. Sama seperti di sini, saya biasa beli cuma 1 kilo itu sekitar $4 ya teman-teman. Sekarang itu udah jadi $5 ya, jadi naik $1, naik 10.000 ya. Sama untuk yang ini beda harganya. Kalau yang ini yang udah kupas dan udah agak pecah, ini mempercepat proses ya. Karena kalau yang pecahnya rata begini tuh enak teman-teman. Itunya raginya juga gampang masuk gitu ya, gampang tercampur. Nah, kenapa saya pakai tepung beras? Karena tepung beras itu kalau kita masukkan ke dalam soybean ya, ke dalam soybean itu akan mempercepat proses kering ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dicampur sama ragi tepung beras dan ragi itu dia akan airnya akan agak berkurang dan agak kering ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini adalah proses peragian kering. Ada lagi proses peragian basah, saya nggak bisa pakai proses yang seperti itu ya. Dan juga prosesnya agak lama, agak bertele-tele ya teman-teman. Dan jadinya juga saya lihat kurang bagus ya. Saya pernah coba, jadinya tuh kurang bagus ya. Nah ini kita udah aduk rata ya, sudah kita aduk rata. Lalu sekarang kita mulai taburkan ya teman-teman. Kita mulai proses pencampuran ragi, mix ragi dan tepung beras yang sudah kita mix sebelumnya. Nah ini sebaiknya seperti ini ya teman-teman. Ini bukannya kotor, tapi waktu kita boiling atau kita rebus itu dia berada di bawah. Karena biasanya kalau soybean itu kalau ketemu sama stainless dia akan nempel. Jadi dia seperti itu teman-teman ya. Nah ini kita lakukan hal seperti ini biar nanti rata. Jadi bukan hanya yang di bawah gitu. Biasanya sih saya memakai cara seperti ini tuh praktis. Kalau teman-teman yang sesama di Australia, kalau nggak salah saya ada teman itu namanya siapa ya? Yuli atau siapa ya, Yuli Japung. Dia juga suka bikin tempe ya. Buat teman-teman yang ini boleh lihat juga caranya. Tapi setahu saya dia itu bisa 3 hari, 2-3 hari ya. Kalau saya ini 1 kali 24 jam itu sudah jadi teman-teman. Kalau mau lebih cakep lagi, jadi 1 kali 25 jam. Biasanya saya kalau dapat orderan ya saya kasih waktu 2 hari teman-teman. Jadi kalau order hari buka PO hari, nah seperti ini ya, sambil saya jelaskan. Kalau buka PO hari Senin ya, kalau saya buka PO itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi kalau buka PO hari Senin, biasanya saya janjinya hari Rabu. Tapi sebelum hari Rabu udah jadi, itu saya akan telepon, saya bilang udah bisa diambil. Dan biasanya kalau delivery itu jumlahnya banyak teman-teman, bisa 10 piece ya, atau sekitar 100 sampai $120 ya, itu saya anterin ya. Nah seperti ini prosesnya. Nah lihat teman-teman ya, agak kering ya, karena sudah tercampur dengan tepung beras. Nah mulai lagi sampai habis ya ininya tuh teman-teman. Nah kebetulan juga saya dapat orderan dari Tasmania, jadi saya mau berangkat ke Tasmania akhir Juni ya, akhir Juni. Jadi saya tanya mau berapa banyak gitu, jadi saya bisa bawa. Tasmania itu lokal teman-teman, penerbangan lokal di sini, karena kita di sini belum buka penerbangan internasional. Ya udah kita sama-sama berdoa aja biar semuanya sehat dan kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi ke keluarga ya. Buat teman-teman yang berada jauh di negara
ya Eropa yang perjalanannya jauh ya, saya bisa ngerasain itu apa sedih ya, nggak bisa ketemu keluarga 2 kali lebaran kayak Bang Toib ya teman-teman. Bang Toib ya. Jadi sekarang saya bukan Bang Toib tapi saya Bu Toib. Nah seperti ini udah kita aduk ya, aduk rata tuh teman-teman, dia jadi agak kering tuh, beda sama tadi belum di ini kan ya, belum dicampur-campurin ya, belum di mix sama ragi dan tepung beras. Nah kita aduk seperti ini tuh. Setelah proses pencampuran, nah sekarang saya mau proses dimasukin ke dalam plastiknya ya.